Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan berbicara tentang Daud dan Goliat. Apa perbedaan antara Daud dan Goliat? Kalau kita bicara secara kenyataan, Goliat itu adalah sesuatu kekuatan yang besar. Sesuatu yang besar dengan perlindungan badan besar, perlindungan semua di seluruh tubuh, dengan kepintaran, dengan segala sesuatu yang kelihatannya hebat dan sempurna secara dunia. Tetapi Goliat adalah orang yang berjalan dengan kekuatan sendiri, bergantung dengan kekuatannya, kehebatannya, sehingga ada kesombongan. Lalu dia bisa bertindak semaunya. Sedangkan Daud adalah orang yang sederhana. Dia sederhana, dia tidak merasa dia hebat, dia cuma merasa bahwa dia tidak membutuhkan segala peralatan, segala alat perang, segala sesuatu, tapi dia hanya membutuhkan satu, Tuhan. Kalau Goliat nggak butuh Tuhan, tapi Daud butuh Tuhan. Ketika mereka berhadapan berdua, mereka berperang. Secara logika yang bisa adalah Goliat yang bunuh Daud. Mana bisa Daud bunuh Goliat? Daud tidak menghadapi Goliat. Kenapa? Dengan perlengkapan perang dan senjata pedang itu. Karena dia pikir itu resih. Dia cuma mau dia ambil batu, umban dan ketapel. Tetapi yang paling penting adalah Daud menghadapi Goliat bersama dengan Tuhan. Dia tidak sendiri, dia bersama dengan Tuhan. Karena dia menghadapinya bersama dengan Tuhan, maka saudara-saudara, walaupun cuma batu, cuma ketapel, saudara, tetapi Tuhan menyertainya. Dengan kekuatan imannya Daud, bersama dengan Tuhan, dia mampu membunuh Goliat. Saudara, di dalam kehidupan saudara dan saya, acap kali kita menghadapi Goliat di dalam hidup kita. Apakah datangnya dari luar atau dari dalam? Goliat itu orang yang bergantung dengan kekuatan sendiri, orang penuh dengan kesombongan, orang merasa dia pintar, dia serba, ya. Saudara, baik itu Goliat itu yang dari luar atau di dalam kita, cuma satu yang bisa membunuh Goliat itu, mengalahkannya di dalam hidup kita, yaitu biarkan Tuhan menyertai kita. Biarkan Tuhan yang mengatur hidup kita. Biarkan Tuhan yang memimpin hidup kita. Biarkan Tuhan yang menguasai hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Biarkan Tuhan yang bekerja. Dan ketika Tuhan yang melakukannya, seperti Daud itu, maka Goliat itu akan hancur, akan mati di dalam kehidupan kita. Apa saudara dan saya berani melakukan itu? Ayo kita berani. Jangan bergantung kepada manusia. Jangan bergantung kepada kekuatan kita. Sebab firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang bergantung kepada manusia atau kekuatannya sendiri. Sebab dia akan menjauh daripada Tuhan seperti Goliat itu. Tetapi diberkatilah orang yang bergantung kepada Tuhan. Seperti Daud yang melawan Goliat hanya dengan ketapel dan umban, tetapi dia membawa nama Tuhan dan Tuhan menyertai dia. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Apa yang kita pilih hari ini, itu yang akan kita dapatkan ke depannya di dalam hidup kita. Dahulu ketika saya orang dunia, saya bergantung dengan kekuatan saya, dengan kemampuan saya rasa saya pintar dan bertepuk dada. Tapi akhirnya saya jatuh. Jatuh, Tuhan tolong, jatuh lagi. Tuhan tolong, jatuh lagi. Saudara-saudara, ketika saya tahu saya salah, saya mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya mulai berdoa dan mencari wajah Tuhan. Saya memutuskan berbalik dari perjalanan saya yang salah, pola pikir yang salah, berserah kepada Tuhan. Saya biarkan Tuhan yang memegang tangan saya, menuntun langkah saya. Tuhan yang menetapkan setiap langkah-langkah, supaya hidup saya berkenan kepada Dia. Maka
saya tidak akan pernah jatuh tergeletak sebab tangan Tuhan menopang saya. Ketika saya mengambil kesempatan itu di dalam hidup saya, maka saya punya hidup yang damai. Banyak kali Goliat di dalam diri saya yang di dalam itu hancur. Goliat yang datang dari luar itu pun hancur. Dan saya bebas merdeka. Karena saya mengalami damai sejahtera dan sukacita. Karena Tuhan yang bersama dengan saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa saudara-saudara mau menghancurkan Goliat yang baik yang ada di dalam hidupmu, di dalam hatimu, ataupun yang ada di sekelilingmu, dan engkau berserah total dengan Tuhan? Kalau itu yang mau saudara lakukan, saudara cuma bilang, Tuhan, aku mau bersama dengan Kau. Aku mau menjadi seperti Daud yang sederhana, yang selalu membawa Tuhan di dalam kehidupanku, di dalam setiap langkahku, setiap persoalanku. Dan aku tahu, karena aku akan seperti Daud, yang mana akhirnya mencapai kemenangan demi kemenangan. Apabila saudara mau melakukannya, saudara buka hatimu dan biarkan Tuhan yang menuntun kau, maka engkau akan mengalami Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mengubah setiap yang buruk di dalam hidupmu menjadi baik. Tuhan yang membuat apa yang tidak ada di dalam hidupmu menjadi ada. Tuhan yang membuat apa yang tidak mungkin terjadi di dalam hidupmu menjadi mungkin. Karena Dia yang luar biasa. Yang mau melakukannya dan percaya bersama-sama dengan saya, katakan amin. Tuhan Yesus berkata.